Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa kita boleh berkumpul pada malam ini dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Bukit Zaitun Surabaya. Pelayan firman pada ibadah dilayani oleh Ibu Pendeta Dina Haba Akihari. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 187 ayat pertama. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami jemaat-Mu. Berkati Ibu Pendeta Dina Haba Akihari yang akan memberitakan firman-Mu, agar dengan firman-Mu kami beroleh terang. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51 ayat 1. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Dalam ucapan syukur anugerah Tuhan di hari Paskah, kami boleh bersama dipersekutukan melalui ibadah pada malam hari ini. Kami hendak mendengarkan kebenaran firman dalam kitab Roma. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu. Kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini, agar kami boleh menerapkan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan firman pada saat ini dalam Perjanjian Baru, Roma pasal 5, ayat 6 sampai dengan ayat 11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita,
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam suasana Hari Paskah, Hari Kebangkitan Kristus, Hari Kemenangan Kristus. Melalui firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Roma ini Bapak Ibu kalau kita lihat kaitannya di dalam pasal 1 ayat 16 dan 17, Paulus menekankan Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Injil itu adalah Yesus Kristus. Paulus menekankan hidup oleh iman, dan tokoh gereja Martin Luther dia mengambil 3 hal penting. Yang pertama, sola fide hanya karena iman, sola gratia hanya karena anugerah, sola scriptura hanya karena firman. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita dalam ayat 6 ini, karena waktu kita masih lemah di sini dalam iman, lemah dalam arti tidak ada kekuatan untuk mengandalkan Tuhan, lemah artinya mengandalkan kekuatan sendiri. Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka adalah orang-orang yang mengandalkan kemampuan kekuatannya sendiri yang keluar dari jalur Tuhan, orang-orang yang memberontak pada waktu yang ditentukan oleh Allah, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini pengorbanan Kristus. Karena kasih-Nya untuk kita diselamatkan, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita, tapi semua itu karena anugerah. Nah, anugerah melalui Yesus yang bangkit inilah, Yesus menyatakan kuasa-Nya bagi kita di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 11. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah yang telah datang ke dalam dunia karena begitu besar kasih-Nya bagi kita manusia. Yesus berkorban bagi kita. Yesus memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu jaminan keselamatan. Dan kita yang hidup di dalamnya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita semua ini tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Siapakah Bapak Ibu yang hidupnya selalu berbuat suci, yang tidak pernah berbuat dosa? Semua manusia pernah melakukan dosa. Semua manusia pernah melakukan pelanggaran. Tetapi karena kasih Allah, Yesus telah menebus kita dari pemberontakan kita, dari dosa dan kematian. Yesus memberikan bagi kita jaminan. Jaminannya adalah keselamatan. Nah, keselamatan yang telah dikerjakan dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang pernah mati dan bangkit, Allah yang hidup inilah yang menjadi kekuatan kita dalam menjalani hidup ke depan. Jadi kita yang dulunya dalam
kematian, kita yang dulunya dalam dosa, kita yang dulunya jauh dari Allah, melalui Yesus Kristus, Yesus telah menyelamatkan manusia. Di ayatnya yang ke-10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Siapa yang menyelamatkan kita, Bapak Ibu? Yesus Kristus. Yesus memberikan hidupnya untuk kita manusia. Apa yang hendak kita berikan kepada Kristus yang sudah berkorban bagi kita? Di ayat 11 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus. Bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus karena Kristus telah memberikan teladan bagi kita, yaitu keselamatan Tuhan kita, sebab oleh Dia, oleh Yesus kita telah menerima pendamaian itu. Mari Bapak Ibu, di sukacita hari Paskah di hari Rabu ini, dalam Minggu Paskah, kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang hidup, dan oleh kematian Kristus kita dibenarkan, bukan dengan kekuatan kita tapi karena anugerah. Mari kita hidup dalam anugerah Allah ini, dan kita hidup juga memberitakan tentang kasih Tuhan, pengorbanan Kristus bagi sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita aminkan firman Tuhan ini dalam Kidung Jemaat 472 bait keempat. Sudah bangkit, haleluya, akan datang, haleluya. Sudah bangkit, haleluya, akan datang, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami boleh diingatkan tentang pengorbanan Kristus yang telah berkorban bagi kami, yang telah memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Tuhan berkati firman ini agar kami hidup di dalam kekudusan Tuhan, kami hidup dalam Paskah kemenangan Kristus, dan kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami agar dalam menjalani kehidupan ke depan, kami tetap dalam iman kepada Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Berkati seluruh para pelayan, diaken, penatua bersama dengan keluarga. Berkati unit misioner pelayanan anak persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum bapak, begitu juga dengan PKP, PKLU, kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Keluarga-keluarga dalam jemaat, Tuhan berkati dalam rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, kami serahkan mereka dalam pimpinan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan jaga pelihara. Saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan-pergumulan hidup, kami yakini bahwa Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Dalam pengucapan syukur atas kesembuhan dari sakit, pengucapan syukur melalui bertambah setahun usia, bertemu dengan sanak keluarga, kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Kami mohon Tuhan jaga pelihara kami semua. Terima kasih atas persekutuan ini. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pengorbanan Kristus bagi kami yang memberikan bagi kami jaminan keselamatan hanya di dalam iman pada Yesus Kristus. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam Yakobus 1 ayat 17 yang berbunyi, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 289 ayat 4. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus, dengannya kurnia penuh telah kau beri. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah ini dalam Kidung Jemaat 194 bait pertama. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak sorga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas pertolongan Tuhan bagi kami dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan berkati.